warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususun jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, baik yang ada di majelis ataupun yang ada di luar sana, nanti habis maghrib dimulailah kholwat masuk dalam satu surah khusus bagi panjenengan yang belum pernah bertemu Allah alias belum pernah masuk di maqam musyahadah atau belum pernah wusul. Lah bagi jenengan yang sudah pernah, walaupun 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, selama-lamanya sebagai pemantapan, saya minta dalam 10 hari ke depan, dimulai nanti habis maghrib, Anda harus menyibukkan rohaniyah ini, hati Anda hanya berzikir sirul asrar. Pripun prakteke? Apapun yang terjadi pada diri jenengan, apapun yang muncul pada diri Anda atau Anda melihat di luar diri Anda, apapun, wajib hatimu menyambungkan rasa terhadap hidup di situ yang berlaku. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Wajibnya nyambung rasa, nyambung iman terhadap hidup yang segala-galanya. Wajib Anda menafikan, meniadakan iman yang sudah kadung masuk dalam hatimu selain Allah yang melakukan. Contoh, Anda dulu sampai sekarang itu merasa Anda yang melakukan, Anda yang merasa melihat, Anda yang merasa mendengar, Anda yang merasa
bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud, bisa apapun. Olehnya Anda merasa diri Anda yang munculnya sesuatu tersebut, itu Anda termasuk golongan wong dolim, termasuk golongan ruhaniyah yang dolim pada Allah, seperti halnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ajarannya ditolak oleh kaum di Irak sana yang dekatnya kota Sul, dia nggak bisa melihat semua itu dari Allahnya, tapi menganggap penolakan itu datangnya dari makhluk berupa kaum. Ini Yunus zalim. Akhirnya si Yunus meninggalkan kaum tersebut. Tobatnya Nabi Yunus akan diterima manakala dia itu berkholwat. Tobat Anda akan diterima oleh Allah manakala Anda berkholwat. Yang maksud dan tujuan kholwat adalah meniadakan iman yang tadinya selain Allah yang melakukan, termasuk diri kita, merasa diri kita yang melakukan. Hilangkan itu. Dengan cara bagaimana Anda menghilangkan, inilah yang kumaksud proses su'aul basiroh ke ainul basiroh. Rasa menuju bertemu, iman menuju bertemu. Yang kumaksud mengimani hanya Allah yang berlaku atas segala-galanya. Lah, bila mana Anda mudahnya muncul rasa keakuan Allah yang segala-galanya didorong dengan dzikir sir, sertakan sir itu. Dalam satu pondok, laki atau perempuan, walaupun tempat kholwatnya memang terbatas dan campur, gak usah perlu omong-omongan, yang tidak, gak usah perlu komunikasi yang tidak berguna. Cukup sibukkan hatimu berzikir sirul asror. Bila mana mata terpejam, kan bisa lewat nafas Allah di situ, ya. Bila mana mata tidak terpejam, Anda melihat berbagai tampilan-tampilan nyatanya Allah itu. Sebab mengapa kami menekankan hal seperti ini? Allah dawuh dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wes, waktumu tinggal sedikit, lekas cepat kembalilah pada Rabbmu, kembalilah pada Tuhanmu. Olehnya Anda kembali min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian.
Anda kutanya kapan mati Anda, tidak ada yang tahu. Apakah ada yang menjamin kalau umur Anda tinggal 50 tahun? Nggak ada. Lekas, kembalilah sebelum kematianmu. Bila mana seruan ini tidak kau perhatikan betul-betul alias kau abaikan, terus kau terjadi satu kematian, summalatun sorun, tidak akan ada pertolongan bagi si ruh ketika kembali pada Allah. Ini asbabun nuzulnya, mengapa kita harus diperintahkan lekas kembali, karena diri ruhaniah ini zalim dateng Gusti Allah. Dalam surah Al-Anbiya 87-88, inilah posisi Nabi Yunus, inilah posisi kita, ruhaniah kita. Wadhannaun, ingatlah ceritanya Nabi Yunus. Idzahaba, tatkalane ninggalke sapa Yunus dari kaum itu, tatkalane lunga sapa Yunus oleh lunga mughadian, hale keadaan muring-muring. Mengapa marah-marah? Karena kaum tidak mau menerima ajarannya. Mengapa marah-marah? Karena Nabi Yunus tidak bisa melihat Allahnya. Di tengah-tengah kaum itu menolak. Ingatlah cerita Nabi Yunus ketika ajarannya ditolak oleh kaumnya. Ajarannya itu apa tuh Pak? Ngajak umat pada saat itu untuk kembali pada Allah dalam penyembahannya, dalam imannya. Kita imannya itu selain Allah mayoritas. Siapa yang sholat? Aku, hamba. Ya ini. Siapa yang jiwit kamu? Si A. Iman terhadap si A. Berarti Anda menyembah selain Allah. Selain Allah, imanmu itu terhadap si A. Mengapa disuruh kembali kepada Allah? Karena kita imannya melenceng. Di dalam dada kita sudah kadung ada iman selain Allah. Ini persoalannya. Fadzonna, mongko maka menyangka sapa Yunus atas kepergiannya dia dari kaum itu, allan naqdiroh, tidak akan dia itu ngalami kesulitan. Sangkaannya gitu. Lihat, setelah aku tinggal, aku aman, kau yang dapat siksa Allah. Ini Yunus pada saat itu. Alaihi, terhadapnya. Padahal tidak begitu. Ketika saat kaum ikut ditinggalkan oleh Yunus, Allah memang benar menurunkan azabnya, tapi kaum
di situ menyesali atas ajaran Yunus yang tidak diterima itu dan bertobat pada Allah. Tapi Yunus dalam proses perjalanan di lautan itu, Allah menghukum Yunus, memaksa Yunus untuk masuk di dalam perut ikan nun. Ikan nun besar namanya, pada saat itu ikan namanya ikan nun besar. Jenengan dimasukkan Ponpes Jaya Baru itu ikan. Yang perempuan nanti yang memang sengaja ada niat untuk apa, untuk di pondok, langsung ke pondok, terserah jenengan, bisanya 2 hari, 1 hari, 3 hari, bahkan 10 hari, silakan. Tapi Nabi Yunus itu akeh hari. Nanti kalau di sini cuman bisanya 1 hari misalkan, teruskan di rumah. Enak nek Nabi Yunus ikane 1, jenengan ikane 2 di rumah. Jadi habis diuntal ikan di Jaya Baru, di apa, didokno, didok niku dilepeh, diuncalno nang ikan ning omah ngono. Apapun kondisi jenengan, apakah kerja atau tidak, apakah tidur atau tidak, apakah puasa atau tidak, kalau bisa puasa Pak, khusus kalau bisa puasa itu untuk mendorong dirimu. Engko urusan buka sahure wis jadi pikir arek pondok, sampean gak usah mikir. Apa yang dilakukan oleh si Yunus di dalam perut ikan? Fanada, mongko marek sopo Yunus dateng Allah. Fanada, mongko marek sopo Yunus dateng Allah, fi dzulumati, ing dalam keadaan hati yang gelap. Mengapa gelap? Karena ruhaniyah kita masih banyak iman-iman selain Allah, gelap pada Allah. Zulumat itu bahasa syariatnya adalah si Yunus ada di perut di perut ikan, gelap. Tapi maksudnya kegelapan hatimu terhadap Allah, karena kadung kebanyakan iman selain Allah. Allah ilaha illa anta, supaya Gusti Allah itu ngampuni atas kesalahan Yunus. La ilaha illa anta, ing yen to ora ana pangeran kang wajib den sembah illa anta kejaba panjenengan ya Allah. Iki Allah wis dalam hatimu ku, Anda merasa dekat sudah. Saya bilang Allah bukan nama, saya bilang hidup bukan sifat, tapi Allah yang ku maksud adalah Sang Yang sejati, pangeran kang sejati, yaiku guru sejatimu sing bimbing waktu nalikani, waktu nanti Anda kholwat, itu Allah sendiri yang bimbing kau. Lah hidup dalam dirimu dan di luar dirimu, bila mana kau sudah yakin kalau itu wujudnya Allah, berarti tingkatan dzikirmu itu sudah dekat, merasa dekat kalau Allah itu bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Anta,
tidak ada Tuhan yang wajib kusembah illa anta, kecuali jenengan. Berarti dekat. Tandanya hatimu ini sudah yakin kalau hidup baik di dalam maupun di luarmu itu adalah Allah, maka Anda sudah masuk di sini. Apakah harus kubaca la ilaha illa anta? Enggak. Cukup Anda merasakan, mengimani semua apa yang terjadi pada dirimu, di dalam dirimu atau di luar dirimu, kau harus meyakini semuanya itu karena hidup. Manakala munculnya seperti ini dalam hatimu, bisa terus setiap detik didorong dengan zikir khafi, zikir sir. Lakukan zikir sir, keluar masuk hu Allah, atau hu urib, atau hu ana, terserah. Hu anta, kembalinya pada Sang Yang Tunggal itu, nggak apa-apa. Berarti selama 24 jam saya itu harus menyibukkan hati zikir itu, iya. Subhanaka maha suci panjenengan ya Allah, ini satemene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku minal zalimin. Jenengan ngaku nek di depan hidup itu kalau Anda itu golongan wong dolim. Bentuknya dolim, Anda merasa selama ini telah beriman pada selain Allah. Jadi sibukkan mulai maghrib nanti Anda berzikir sirul asrar, intinya di situ. Posisinya su'aul basyirah, berarti mengimani, merasakan tidak ada yang berperan apapun dalam hal apapun dalam diri Anda maupun di luar diri Anda makhluk itu kecuali Sang Yang Tunggal, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dorongan ambek zikir sir rapopo. Wayah mangan ya podo, ya mangano. Sing gak poso, sing poso kok buka. Ketika makan ya gitu. Pergerakan apapun dalam diri Anda, tolong rohaniyahmu ini wajah wajhiya lilladzi, arahkan, depkan pandengen wajah Allah itu kelawan wajah rohmu. Lah wajah rohmu iku ndi? Iman, yaitu rasa. Ketika Anda betul-betul merasakan, mengimani kalau yang berperan itu adalah hidup, maka wajahmu itu sudah sambung terhadap Allah. Itu loh makrifat. Iki ngomong praktekno, iki ngomong teori ilmu, belum makrifat, belum makrifat nyatane. Lah untuk mencapai nyatane makrifat, wayat tabi'una, jalankan ilmu, jangan iki mau. Lah terus pundi kula niki ahli thariqah punya wiritan bla 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 bla. Ringkes ana sik. Awakmu iki tak jak mlaku tol. Gak mlaku umum. Kalau kau mlaku umum banyak momen, banyak apa? Banyak penghalang, lampu merah, orang nyebrang, ngeram-ngerim. Terlalu lama kau lewat tol. Itu langsung Anda berzikir sirul asrar, udah. Apa saya nanti harus wasilah? Gak usah wasilah-wasilan. Wasilah wis sore iki nanti tak wasilah ke.
Untuk selanjutnya wis gak usah wasilah-wasilahan, wis ngikuti awal wasilah ini aja. Nanti sebelum tak lepas, semua sanad dari berbagai thariqah tak mutabarohkan, jadi tak wasilah nih. Jadi sampai wis gak, untuk seterusnya wis gak ikut-ikut wasilah, ikut sekarang aja. Selanjutnya, kalau Anda betul-betul mengikuti petunjuk ini, fastajabna lahu, aku Allah akan mengijabahi apa permintaanmu. Ojo duweni kepinginan sakti karomah ya, sugih apa maneh, ojo. Apa? Hanya satu, bertemu Allah. Hati Nabi Yunus itu diterima doane karena doane cuma satu, bertemu Allah. Lah untuk bertemu Allah, Yunus ilang onos iman sakliyane aku. Berarti aku ngomong Yunus jenengan lo ya, jenengan. Walaupun kalau ngomong Muhammad iku jenengan sama. Untuk bisa bertemu terhadap Allah iku harus menghilangkan iman selain Allah dalam hatimu. Kalau itu sudah diijabahi Allah berarti wusul, wis sampean gak usah coro hati itu nyuwun sewu ngatur Gusti Allah, Gusti telung dina nggih sampean wusulno. Gak usah ngatur Allah, wis pokoknya lakukan fayat tabi'una, ikuti petunjuk-petunjuk tadi. Kalau itu sudah kau lakukan, wanajainahu, bongko nyelametake ruhmu Yunus, Allah nyelametake sopo ingsun Allah hu ing Yunus, berarti dengan dikeluarkan dari iman yang menggelapkan hatimu selain Allah tadi, sehingga nanti tidak mudah sampai diapusi, ditipu daya oleh nafsu dalam dirimu untuk beriman selain Allah. Sapa sing ngadan? Oh anake Yuja, gak ngono kok sampean. Anak Yuja yang adzan penak kuwi, hatimu langsung klik Allah. Umpama diomong sing adzan iku Gusti, gitu hati lo ya, bukan lesan. Umpama apa isi yang sebenarnya mutlak, kebenaran dalam hatimu yang tidak bisa direkayasa, metu omongan tutu anak Yuja tak kandani iku Gusti, ya iki nggarakno kesro. Jangan gawe pola, tapi nek iku wis kedorong dening Gusti Allah dewe sendiri, ya udah nggak bisa ngomong. Lah Gusti Allah nyelametake minal ghammi, dari perkara-perkara yang menjadikan resah dengan gelisah, menjadikan duka, bahasanya duka, al-gham, menjadikan asalnya kan karena gelap itulah Anda akan jadi gelisah. Nah iya, sudah 1 minggu Pak ora kerja, tidak kerja, gak ada yang dimakan, minum tak pagi awan sore minum sak gelas. Anak ya nak wis sabar ya, ayo
ngombe banyu ahi iki karena nggak ada yang dimasak. Duka itu, duka. Anda tidak seperti itu nantinya. Nggak akan seperti itu. Anda akan menjalannya dengan ikhlas dan ridho. Wa najainahu minal ghammi. Jelas. Allah sudah ngomong. Anda akan keselamatan dari perkara-perkara yang membuat ruhaniyahmu itu duka lara. Karena Anda kembali pada Allah. Wa kadzalika nunji al-mu'minin. Begitu juga akan kuselamatkan, tidak ada Yunus, tidak hanya Yunus, tetapi juga umat yang mengikuti Yunus ini tadi. Berarti jenengan khalwat tadi masuk dalam perut ikan. Kesimpulannya Anda nanti mulai habis maghrib sampai 10 hari sibukkan hatimu hanya berzikir, jangan mikir nopo-nopo. Urusan kebutuhan sampai cek dipikir arek pondok, ada petugasnya sendiri. Lah jenengan manakala sing ada di pondok lo ya, maksud saya di pondok. Lah di dalam pondok Anda banyak aktivitas, yo mandi, yo makan, yo apapun. Tetap walaupun Anda orang perempuan itu datang bulan tetap berzikir. Sadar hatimu atas semua apapun yang berlaku itu hanyalah aku Allah nanti di situ. Nanti saya boleh di hati ikut, tidak hanya saya itu meyakini semua itu Allahnya, kudorong dengan aku Allah dalam hati. Nggak apa-apa kalau Anda sudah kelepasan hatimu itu terhadap iman selain Allah, nggak ada masalah. Tapi jangan diucapkan secara lisan, cukup dalam hati. Kalau aku mudah kedorong makrifat itu di situ, monggo sak kerso jenengan, sak enaknya. Mana yang terbaik, mana yang termudah Anda untuk klik datang ainul basirah makrifat itu, terserah. Allah tidak membatasi Anda harus duduk terus, enggak. Anda di situ dihadapkan beberapa aktivitas oleh Allah, sholat, aktivitas makan, aktivitas apa. Cuman yang ku maksud perkara-perkara yang nantinya menghalangi, menjadikan halangan bagi dirimu, gak usah. Contoh jenengan masak, enaknya ini nak masak apa? Ngomong-ngomong nek kanca-kancane, lombok sak piro? Ayo dibikin lombok seperti di Malangai, nyambel seprapat lombok dikabehki. Wow, akhirnya lali ati amin. Jangan. Wis iku urusannya cek diurus anak pondok. Diurus anak pondok, biar diurus pondok. Tapi bila mana aktivitas itu tidak menjadikan penghalang hatimu pada Allah, di situ Anda selalu bertemu, ya nggak apa-apa. Ini khusus yang ada di pondok, yang memang niat untuk khalwat entah berapa hari terserah. Tetapi bagi yang tidak bisa di pondok, di rumah, karena ada tuntutan kerja, ya udah kerja, khalwat di rumah.
Tapi waktu kerja tetap apapun alasanmu tidak bisa diterima Allah untuk melalaikan zikirnya. Lakukan terus, lakukan dalam kerjaanmu, lakukan. Tetap kalau yang seperti ini diukur sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Pokoknya pesennya Gusti tok kui ojo mati sik nek gak ketemu Gusti Allah. Itu tadi loh. Sebab kalau bertemumu setelah kematian tsummalatun sorun, mesti su'ul khotimah kau. Ruhmu itu su'ul khotimah. Nek jasadmu husnul khotimah, bisa sampai bisa Anda kembali ke asal jasmani. Allah ciptakan dari saripati tanah, ya kembali ke tanah lagi, ditolong oleh tetakamu, dimandikan, disolati, dikafani, akhirnya dikembalikan ke kuburan. Nah, ruhaniyahmu itu yang umat manusia itu tidak mau mikir. Jadi sebelum ada prahara yang amat besar ini, min qabli ayyatiyakumul adzab, maka lekas jalankan. Berarti ayat Az-Zumar 17-18 itu tadi, silakan kau meninggal manakala kau sudah bertemu Allah terlebih dahulu. Ayat tsummalatun sorun ini khusus bagi mereka yang tidak mau kembali ketika saat di dunia. Lah, mafhum mukhalafahnya itu kan latun sorun, tidak ada pertolongan toh. Kebalikan maksud daripada ayat ini yang tadinya tidak ada pertolongan, kalau kau ini sudah ketemu terlebih dahulu terhadap Allah, otomatis lanafinya tidak ada, summatun sorun. Maka disitulah penuh dengan pertolongan, dan pertolongan itu tidak ada yang lain kecuali datangnya dari Allah. Inilah yang menjadi dasar Anda nanti ketika wusul nang Allah itu, ketika melakukan zikir tersebut, iku sing nolong ya Gusti, sing menghilangkan iman selain Allah dalam hatimu ya Allah, sing menetapkan iman hanya Allah dalam hatimu juga Allah. Wis, urusanku terjadi apapun di dunia kasaf, udah abaikan aja, abaikan. Wis gak usah diceritake, abaikan aja, abaikan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kula sambung nih baik sahadati maupun wasilai terhadap seluruh apapun yang ditengarai sebagai kekasih Allah. Jadi jenengan wis gak adik wasilah lagi nantinya sore hari ini, sehingga tinggal hanya melaksanakan zikir aja begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ali baitihi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'in wa jami'il awliya illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum ij'alhum
min ahli syuhudika ya Allah wa dzikrika wa ta'atika wa ma'rifatika halan as-sa'ah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mentera akan kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah semua apa pertobatanku di hadapanmu dengan maghfirahmu, pengampunanmu, sehingga saya bisa bertemu terhadapmu. Ya Allah, berikanlah anugerah ini terhadapku, anak istriku, dan semua keturunanku ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pun saderenge kula tutup, ada pertanyaan, monggo kusilahkan, khusus terkait masalah kholwat khusus. Monggo, menawi ada yang miskil atau kurang paham bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai matur Gus tentang kholwah nanti apa yang mesti kita lakukan, apakah kita harus hanya menyepikan diri selain Allah ataukah ada amalan lain? Begitu saja yang saya sampaikan, kami mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan amaliyah-amaliyah yang berhubungan dengan yang tidak ada hubungan dengan Allah tinggalan kabeh. Cukup Anda setiap nafasmu, setiap detikmu gunakan berzikir sirul asrar dengan didorong dengan zikir sir. Itu aja. Yang tadi amalan-amalan di dalam thariqah yang begitu banyak wirid-wirid, udah sementara parkiran sik. Sebab Anda itu tak ajak lewat jalan tol, bukan jalan umum. Paham? Min ghurubi syamsi, mulai saat
surupnya tenggelamnya matahari nanti berarti maghrib, ya toh. Udah langsung sibukkan. Ketika wudhu sibukkan, ketika jenengan sholat sibukkan. Maghrib tung Allahu Akbar, wudhu sampai berarti sibukkan waktu wudhu. Bagaimana caranya berzikir sirul asrar dalam wudhu? Rason yang hidup dalam dirimu itu yang berlaku. Kui bisa melaku, kui bisa ngangkat tuyo air, kui bisa berseni sirah dan lain sebagainya. Sibuk terus hatimu itu. Bila mana rasa iku gampang muncul, rasa atau iman hanya pada si hidup itu gampang muncul, didorong zikir sir, monggo. Aku misalnya Allah 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 Allah, monggo. Anta monggo. Sapenakmu. Pokoknya sing biasai wiritan nggarakno kelancaran rezeki ini. Parkir dulu. Habis subuh kula niki duwe wiritan, punya wiritan membaca manakib apa? Waqiah ping 3 Gus. Nek gak ngono dagang aku gak laris. Kalau tidak seperti itu gak lancar bisnisku. Anda mau atau tidak mau terserah. Sing penting kula niki saged meletakkan sirul asrar di tengah-tengah waqiah. Monggo saenakmu. Rapopo, gak usah kok tinggal rapopo. Bahasa atau ucapan atau wirid apapun kalau tidak menjadikan penghalang ruhaniyahmu terhadap iman pada Sang Yang Tunggal, silakan, gak apa-apa. Cuman mohon maaf ya, pembelajaran awal itu mesti jadi penghalang, kecuali panjenengan ini sudah terbiasa sirul asrar, nggak jadi penghalang itu nanti. Rabbana atina milladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosyada. Ya Allah, nek kula garwa melih niki, garwa melih merkai garwane bar mati lho Pak ya. Kok ndadekno atiku iki dateng jenengan kehalang, gak usah sampean tekakno ya Allah. Itu nek kula sugih ndadekno sugih iku hatiku iku mboten dateng jenengan cintane, mboten gak usah diwenehi sugih. Tapi nek anane kula niki sugih gak ndadekake, sugih kaya tidak menjadikan penghalang bagi ruhaniyahku datang jenengan ya Allah, mengapa harus tidak mau datangkan? Ini spekulasi kita, bukan nih Anda itu ngatur Allah, bukan. Anda mengambil satu keputusan yang benar. Ojo sampai kuwi dadi wong, jangan sampai kuwi jadi orang kaya, orang yang berjabat, orang yang tinggi pangkatnya, manakala itu menjadikan penghalang hatimu pada Allah. Jangan. Penghalang akhirnya melupakan Allah. Konteksnya iman. Jangan. Tapi kalau itu tidak menjadi penghalang, monggo. Tapi tak kandani, tak jeblos no omong, awal-awal itu mesti jadi penghalang. Tapi kalau sudah terbiasa Anda bersirul asrar, tidak akan menjadi penghalang. Wis terserah Bapak, nek coro wirid nggak ada. Sekali melihat jenengan iki pemula apa sudah terbiasa. Kalau terbiasa monggo dibawa
waqi'ai dibawa, terserah. Tapi khusus bagi Anda pemula, belum, tadi kan sudah saya katakan, Anda yang belum pernah ngincipi wusul bertemu Allah, khusus lepasan semua apa aktivitas aurat, wirid yang biasanya jenengan wirid iku, cukup zikir sir dan sirul asrar. Wis gak ada yang wong tawasul wis tak dadekno siji ki mang kok. Dadi jenengan cek gak tawasul, cek langsung ae yang mriku zikir. Nggih, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus, ini berkenaan tentang kholwat juga. Sebelum si salik wusul datang Allah, biasanya kan bisa dipertemukan di alam khasafah itu Allah mengutus warid, yaitu memberi bimbingan, petunjuk, bahkan mengurai jawaban-jawaban tentang perjalanannya. Tanya begini Gus, apakah petunjuk, bimbingan, bahkan uraian jawaban-jawaban dari warid itu haruskah ditanyakan ulang kebenarannya terhadap mursyid, dalam tanda kutip kepada Gus Mukhlason sendiri? Mengingat karena apa yang saya kerjakan, saya amalkan, saya istiqomahkan itu melalui wasilun. Cukup sekian pertanyaan dari saya Gus. Mohon penjelasan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, apapun kejadian di dalam dunia kasaf gak usah diceritakne yang liya, orang lain, dan juga pada saya. Nanti Anda akan dijawab sendiri keyakinan dalam hatimu kalau detik-detik sudah wusul. Gak usah, nanti aja tanya kalau sudah di atas tanggal 10. Kalau tanggal 1 sampai 10 udah fokuskan sirul asrarmu, itu aja sudah. Aku yakin Anda semua nanti akan mengalami seperti itu nanti. Kok bisa saya bisa mengatakan aku yakin? Kok Anda akan wis tah, gelem gak gelem mesti terjadi nanti. Di dunia kasaf itu terjadi. Gak usah diceritakan pada siapapun, temanmu sendiri atau gimana. Sing penting, sing pokoke, udah sibukkan hatimu zikir sirul asrar tersebut. Yakin nanti dengan akan paham. Sebab sesungguhnya guru sejati sampean iku bukan saya, makhluk iki itu hidup dalam dirimu, itu nanti yang akan membimbingmu, menghantarkanmu sampai terhadap Allah. Jadi warid itu hakikatnya bukan malaikat tapi Allah dewi, cuman biar tadi gak tabrakan. Allah mengatakan warid itu adalah utusanku, kata Allah, ya berupa malaikat yang masuk di dalam dirimu untuk menghantarkan kau supaya sampai pada Allah. Kui dibujuki Gusti Allah kui aslinya, padahal ya Allah sendiri. Mengapa demikian? Karena posisi wilayah kamu itu masih ada selain Allah. Engkau lah nek aku dewe sing anu, ya kuwi bingung. Biar enggak bingung, makanya nyembah iku awal proses ada yang menyembah, ada yang disembah, ada perkara yang buat nyembah. Berlakunya wilayah hukum belum akad, iki jenenge hukum muraqabah. Nanti terlepas dari ini sudah tidak berfungsi hukum ini, maka ngomong, ya aku iki warid iku asline dhisik iku. Walah, lho ngono umpama dijawab. Paham nggih? Wis, jadi gak usah ditakokke,
tur ya gak usah diceritake, hanya satu tugasmu mulai nanti habis maghrib, setiap napasmu, detikmu gunakan untuk berzikir. Wis ngantuk ya turu leye lho iya menisak bablas pisan, ngantuk kok ditahan, turu wis turu. Begitu tangi bangun ya udah lanjut lagi secara sadar. Oke, begitu nggih. Nanti umpama jenengan takok sakbare ujian mawon, berarti ki masa-masa Yunus iku di dalam perut ikan gelap. Nanti wanajainahu, wis mesti Yunus dikeluarkan dari kegelapan itu. Nanti jenengan dikeluarkan dari iman selain Allah. Ada lagi satu ini yang menjadikan pertanyaan saya. Barangkali ini jangan bosan. Saya itu mendengar seperti ini bukan main senangnya, senang sekali. Tapi ketika Gus Makson tadi mengatakan wudhu pun harus dirasakan sedalam itu, terus sholat pun juga dirasakan sedalam itu. Saya sudah merasakan nikmat Gus, tapi tiba-tiba kita zikir nanti habis maghrib, senikmat itu tiba-tiba ada adzan maghrib, adzan isya dan seterusnya sampai 10 hari itu kita tinggalkan. Saya mohon petunjuknya, yang terbaik ditinggalkan apa terus kita zikir? Maksudnya yang ditinggalkan sholatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadikanlah sholatmu berzikir, jadikanlah rukukmu berzikir, jadikanlah dudukmu berzikir, jadikanlah berbaringmu juga berzikir. Maksudnya tetap hukum syariat jaga, tapi kau jadikan sebagai media zikirmu terhadap Allah. Paham ya? Oke. Cukup? Ya nggak buka yang di luar ndak? Sampun nggih cukup? Nggih. Wis gak oleh tekok lho ya. Tekok sapa wong sampean ijen? Yunus ada di perut ikan sendiri. Nyene sendiri. Tekok sapa? Mau ajak omong-omongan, ngajak bicara apa siapa? Wong hatimu itu harus bicara hanya pada Allah. Al-Fatihah.